kita belajar ke materi hari ini, yaitu berpikir secara komputasional. Bapak ingin SPG kita bahkan ya, coba kita lihat. Ya, kita lanjut. Ayo, sampai tahu. Untuk yang berikutnya, tepuk semangat. Bapak lanjut ke materi ya. Berpikir komputasional. Ini yang pertama jelaskan. Nanti kalian akan memahami apa itu berpikir komputasional. Kalau sekarang lebih dikenal dengan kalian lebih gampang, lebih akrab dengan AI, kemudian kalian lebih akrab dengan yang namanya medsos. Nah, itu nanti kita akan diarahkan kepada berpikir komputasional. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan berpikir komputasional, mengidentifikasi algoritma, kemudian mengidentifikasi urutan atau case dalam algoritma, melakukan dekomposisi kegiatan, mengenali pola dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan pengenalan pola, kemudian mengidentifikasi abstraksi dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan konsep berpikir komputasional untuk membuat solusi dalam masalah sehari-hari. Jadi kita ini diarahkan untuk berpikir secara komputerisasi. Ya, kalau kita lihat bahwa komputerisasi itu lebih tersusun, kemudian lebih rapi. Bagaimana cara kita menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian kita lanjut. Berpikir komputasional adalah cara menyelesaikan masalah dengan cara menguraikan masalah tersebut dan membuat solusi yang dapat dipahami oleh siapapun. Jadi, cara kita untuk menyelesaikan masalah dengan cara menguraikan masalahnya tersebut dan kemudian membuat solusi. Kita punya masalah, solusinya apa nih? Kita punya masalah, bagaimana cara menyelesaikannya? Yang harus kita lakukan adalah ketika mendapatkan masalah, kita harus berpikirkan bagaimana cara mencari solusinya supaya masalah itu bisa terselesaikan. Adalah kumpulan perintah terperinci atau rumus yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau menyelesaikan tugas. Kenapa dulu nih? Jangan sampai masalah itu ada kemudian muncul lagi tanpa ada penyelesaian. Langkah dalam algoritma harus ditulis dengan jelas dan dalam urutan yang benar. Kemudian perhatikan contoh berikut. Ibu guru memberimu soal matematika. Ini masalah ya. Ini contoh masalah. Ibu guru memberimu soal matematika dengan penjumlahan bilangan 18 ditambah 20. Bagaimana cara menyelesaikan persoalan matematika tersebut? Ini dengan angka 18 ditambah 20, orang mencari solusi, mencari jawaban itu bermacam-macam caranya. Ada yang pakai tangan, ya, ada yang pakai jari matika, ada yang pakai hitungan ke bawah, ada yang pakai hitungan ke pinggir, ada yang pakai garis. Ada kan? Macam-macam. Nah, itu cara orang menyelesaikan masalah. Namun urutannya jelas. Nah, ini susunan setiap angka secara vertikal dalam kolom sesuai nilai tepatnya. 18 ditambah 20. Kemudian jumlahkan angka di kolom satuan. Ini kan 1 tambah 2. Jumlahannya berapa? 30. Ini namanya algoritma. Susunannya jelas. Kamu nggak boleh misalkan dari sini dulu. Boleh kalau kita bisa. Mau dari banyak orang cara menyelesaikan masalah. Dari kasus matematika ini
Ada orang cara-caranya berbeda-beda. Ada yang nggak usah mikir lama, langsung ketemu. Tapi setiap orang yang memiliki masalah yang kemudian ingin memunculkan jawaban atau solusi, pasti dia memiliki cara. Lanjutnya, kemudian, nah ini, perhatikan contoh algoritma memasak nasi berikut. Kalau masak nasi itu berasnya dicuci dulu dengan air bersih. Betul? Nah, cucinya apa? Masukkan beras ke dalam rice cooker. Kemudian tuang air bersih pada beras. Ada yang begitu ya? Ada juga kalau sebagian orang airnya itu setelah beras dicuci, kemudian airnya sudah diisi di rice cooker, kemudian baru sudah diisi di tempat itu yang pancinya, kemudian disimpan baru di rice cooker. Ya, ada yang gitu. Boleh, silakan. Yang penting ada urutannya jelas. Jangan misalkan api cuci ditaruh, tapi dia disimpan di rice cooker, matang nggak kira-kira? Itu, ya. Jadi bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan algoritma dengan step by step, ada tata cara urutan yang bisa menyelesaikan masalah itu. Penyelesaian masalah kita adalah nasi biar matang kayak gimana? Gitu. Udah dimasukkan rice cooker, blendernya mati. Nggak bakal itu. Berarti harus ada berarti listriknya harus diambil. Kemudian tuh 37 dikurangi 34. 7 dikurangi 4. Kemudian 5 dikurangi 2. Dari belakang ya ngambilnya. Kemudian pola dalam proses mengenali persamaan dalam sebuah kelompok data atau urutan tertentu untuk menyederhanakan pemahaman. Pengenalan pola dapat meningkatkan keberhasilan memecah masalah dengan menciptakan solusi yang dapat diulang untuk menyelesaikan masalah serupa. Biasanya kalau pola itu ada pengalaman, ya, pengalaman kamu menyelesaikan masalah. Oh dulu tuh saya pernah begini punya masalah yang sama. Oh sekarang saya polanya begini. Mau berbeda disesuaikan dengan perkembangan silakan. Yang jelas kalian berpikir bagaimana cara berpikir secara komputasional menyelesaikan satu solusi yang bisa dipertanggungjawabkan. Abstraksi buat hal yang rumit menjadi lebih sederhana. Kamu ingin menggambar kucing. Untuk menggambar kucing, kamu hanya perlu mengetahui ciri-ciri umum pola kucing. Kucing memiliki ekor, rambut, dari saya pernah lihat seseorang bikin animasi caranya begini, polanya kamu udah harus tahu, baru diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang kamu alami. Ini adalah gambaran berpikir secara komputasional. Nah, dalam pembelajaran nanti ada istilah coding ya. Dalam pembelajaran itu ada istilah coding. Ini Bapak kasih tugas. Nanti kita setelah ini kita main game. Silakan kerjakan RKPD coding seperti ini. Ini bagaimana kamu bisa mengolah kemudian menyelesaikan satu masalah yang ditugaskan. Silakan. Coba kalian pahami coding di situ, tugasan codingnya. Ya kalian jawab, silakan. Terapkan pembelajaran yang tadi disampaikan. Coba tidak akan menjelaskan, tapi dengan kata-kata arahan dari RKPD itu soal coding ini kalian juga bisa memahami. Silakan. Ada 3 lembar, silakan dibagi-bagi. Ada yang menyelesaikan 1, 2, silakan dibagi-bagi. Ya, silakan dipahami. Silakan dipahami.
Yang satu. Jadi kita berarti dua. Lanjut kita pegang nih urung yang ininya di vaksin. Berapa yang kita sudah? Lain aja begini. Hukum tadi apa yang sudah masuk? Ya silakan. Yaitu tanwin dan hukum yang tanwin dan hukum nanti. Satu. Oke, selesaikan urutan. Udah. Lima, jalan ke sana. Jangan didapatkan.
disiapkan diri untuk berdoa.